Bagaskoro Manjer Kawurian. Mendadak terdengar teriakan dari orang misterius itu di kejauhan. Gajah Mada yang bermaksud meninggalkan tempat itu kini bagai terjerat langkah kakinya. Bagaskoro Manjer Kawurian yang berarti matahari yang bersinar terang benderang. Sebuah kalimat sandi yang indah yang kelak di kemudian hari mungkin kalimat sandi itu bisa digunakan untuk mengetahui siapa sebenarnya orang yang menyelubungi dirinya dengan tebalnya teka-teki itu. Sekejap kemudian, dengan bergegas, begal Gajah Mada melangkah ke Purawaktra dan prajurit penjaga regol itu kemudian berloncatan menghadangnya. "Aku Gajah Mada." Gajah Mada mewartakan diri. Para prajurit penjaga regol istana yang berada dalam kesiagaan tertinggi kemudian mengurai pedang mereka dan memasukkannya kembali ke dalam sarungnya. Demikian pula dengan beberapa prajurit yang selalu siaga dengan membentangkan busur dan siap melepas warastra. Mereka memasukkan kembali anak panah mereka ke dalam endongnya. Langkah Gajah Mada kini kembali terhenti. "Tutup pintu gerbang. Penjagaan selanjutnya dilakukan dari atas dinding," perintah Gajah Mada. Tanpa banyak bicara, para prajurit Bayangkara itu kemudian melaksanakan perintahnya. Gerbang istana Purawaktra yang merupakan sebuah pintu yang sangat tebal dan tinggi. Jika pintu itu sudah diselarak dari dalam menggunakan batang besi yang harus digotong beberapa orang, mustahil pintu itu dapat dibuka dari luar. Manakala pintu yang amat tebal itu telah tertutup, maka terdengarlah suara yang berderak. Gajah Mada kemudian melangkah ke arah pendopo Tatak Rambat. Namun kini langkahnya mendadak seperti tersandung. Edan, ternyata apa yang dikatakan oleh Manjer Kawurian itu benar. Begal Gajah Mada kemudian memperhatikan keadaan dengan seksama. Entah dari mana datangnya, suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada tahu persis bahwa tidak wajar pada suara burung hantu itu karena tidak ada burung hantu yang bersaut-sautan saling menyapa. Menyadari kemungkinan bahaya akan mengancam Jayanegara, begal Gajah Mada kemudian mempercepat langkah kakinya dan langsung menuju ke bangunan istana sang raja. Gagak Bongol dan Lembang Laut yang melihat Gajah Mada kini datang menyongsong. "Bagaimana, Kakang?" bertanya kini Gagak Bongol. "Di mana Sri Baginda?" bertanya Gajah Mada. "Beliau baru saja masuk, Kakang," jawab Gagak Bongol. Suara burung hantu itu terdengar lagi. Gajah Mada memperhatikan balasan burung hantu yang lain yang terdengar dari arah yang berbeda, namun jelas suara itu berada dalam lingkungan dinding istana. Pasukan Jolopati telah bergeser ke belakang istana. Masih ada waktu untuk kita memperbaiki keadaan. Kita doakan saja semoga Tumenggung Banyaksora mampu meredam keadaan. Namun yang lebih penting saat ini adalah apakah kau dengar suara itu? Gagak Bongol dan Lembang Laut kini saling pandang. "Apa maksud Kakang Begal?" bertanya kini Lembang Laut. "Suara burung hantu." Gagak Bongol kini kian penasaran. "Kenapa dengan burung hantu itu, Kakang?" Gajah Mada menatap tajam pada Gagak Bongol. Gagak Bongol pun kini mengerutkan dahinya untuk berpikir. Itu adalah isyarat sandi musuh, Kakang. Gagak Bongol tiba-tiba merasa menemukan jawabannya. Gajah Mada kini menghela resah. Kekecewaannya tiba-tiba mengental dan membuatnya kini semakin risih.
Suara burung hantu yang jelas berasal dari dalam lingkungan istana itu menunjukkan bahwa di antara mereka yang menjadi bagian dari kesatuan Bhayangkara ada yang berkhianat menjadi kaki tangan dari pihak musuh. Keterangan yang diperoleh oleh Lembang Laut adalah benar, ucap Gajah Mada. Ternyata di antara kita ada yang menjadi pengkhianat. Menurut keterangan yang kuperoleh, mereka menggunakan siulan burung hantu untuk melakukan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Gagak Bongol kini menjadi semakin tegang. Berarti mereka telah menyusup ke dalam istana, Kakang, desak Gagak Bongol. Ya, kita harus menemukan mereka, tegas Gajah Mada. Sang waktu terus bergerak, bergeser merambati kodratnya. Kabut kini agak sedikit mereda, namun tetap saja menjadi penghalang bagi mata mereka untuk memandang. Pada saat yang demikian, Rakrean Kuti merasa telah tiba saatnya untuk bergerak. Rakuti melihat persiapan-persiapan yang dilakukannya kini telah matang. Pasukan segelar sepapan itu kini telah siap digerakkan. Fajar telah menyingsing, gumam Rakuti. Mengapa fajar menyingsing kujadikan pilihan waktu untuk menyerang? Karena saat fajar menyingsing adalah waktu yang membuat semua orang menjadi terlena. Tentu tidak ada yang membayangkan akan ada yang berbuat gila saat fajar seperti ini. Semua orang akan terlena. Semua bahkan masih digelut oleh rasa kantuk mereka. Begitu matahari terbit, mereka akan langsung disambut dengan sorak-sorai serta tangis dan rintihan mereka yang sekarat. Barangkali malam ini adalah malam terakhir kau menikmati mimpi indahmu, Jayanegara. Karena besok aku akan menggantungmu di alun-alun. Segenap Kawula Mojopahit akan kuperintahkan untuk meludahi wajahmu. Angan-angan Rakuti kemudian beralih kepada sosok wajah yang sangat dibencinya, yaitu wajah Lembu Anabrang. Akan tiba saatnya kau melihat kenyataan yang mengagetkan, Lembu Anabrang, ucap Rakuti dalam dirinya sendiri. Dengan cepat pula Rakuti menggeser angan-angannya. Raut wajah amat jelita dari Breda dan Brega Huripan sejenak menyela mencuri perhatiannya. Rakuti amat larut kini dalam lamunannya. Rakuti sampai tidak sadar bahwa Rapangsa telah datang mendekati. Rapangsa terheran-heran melihat Rakuti tersenyum-senyum sendiri. Rakuti, gamit Rapangsa. Rakuti pun tersadar. Ada apa? Kita kehilangan sesuatu. Sesuatu apa? Bende Kiai Samudro tidak ada di tempatnya. Rakuti kini segera menggigil. Matanya melotot dan nyaris saja terlepas dari kelompaknya. Bende itu tidak ada di tempatnya, tanya Rakuti. Rapangsa kini berdiri tegak di tempatnya. Apa yang disampaikannya telah cukup jelas dan tidak perlu diulang lagi. Dengan susah payah Rakuti kini harus menenteramkan dirinya sendiri. Apa artinya itu? Tanya Rakuti. Rapangsa menghela nafas mengisi udara di segenap lorong paru-parunya. Bende Kiai Samudro, bende yang diharapkan menjadi pembakar semangat saat pertempuran terjadi, bende yang diyakini keramat itu ternyata telah lenyap, tidak berada lagi di tempatnya. Beri penjelasan kepadaku, Rapangsa, teriak Rakuti. Rapangsa kini menatap Rakuti. Tidak ada yang mengetahui siapa yang mengambil bende itu. Rawedeng yang bertugas menjaga bende itu juga tidak tahu bagaimana bende itu bisa hilang dari tempatnya. Sangat mungkin mata-mata Bhayangkara yang melakukannya, karena hanya Telik Sandi Bhayangkara yang berkesanggupan melakukan itu. Keparat!
Rakuti kini semakin gemetar. Jadi gerakan kita ini sebenarnya sudah diketahui. Rakuti kini berjalan mondar-mandir. Seketika rasa cemas Rakuti membuncah karena membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga. Jika bende keramat itu lenyap, dan besar kemungkinannya karena ulah petugas Telik Sandi Bhayangkara, amat boleh jadi istana telah mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri menghadapi gempuran yang akan dilakukannya. Pada saat itu pula, Pucut Luntar datang membawa langkahnya dengan bergegas. "Sudah waktunya untuk berangkat, Rakuti," Pucut Luntar berkata. Bahasa tubuh yang tersirat dari wajah Rakuti tidak bisa ditutupinya. Pucut Luntar merasa heran melihat permukaan wajah Rakuti yang menjadi kini amat tegang. "Ada apa?" "Kita kehilangan bende Kiai Samudra," jawab Rakuti. Rakrean Tumenggung Pucut Luntar terkejut. "Apa? Bagaimana bisa?" Di balik lenyapnya bende Kiai Samudra jelas tersimpan muatan persoalan yang tidak bisa dianggap remeh. "Mata-mata Bhayangkara telah mengambilnya," Rakuti kemudian menjelaskannya lebih lanjut. Merah padamlah kini wajah Pucut Luntar. Kini mulai terbayang seandainya benar Telik Sandi pasukan Bhayangkara telah berhasil mengetahui rencana mereka, besar kemungkinan kalau istana sudah mempersiapkan penyambutan. Dengan demikian, pekerjaan yang mereka hadapi adalah bukan pekerjaan yang mudah lagi. "Sebenarnya bagaimana keadaan kita? Benarkah kita tinggal menggilas istana seperti gajah menggilas telur? Sekarang aku membutuhkan penjelasan. Bagaimana kau berani mengatakan menyerang istana itu semudah membalik telapak tangan?" Di antara ketiga kekuatan pasukan yang dimiliki oleh Majapahit, Jala Rananggana, Jalapati, serta Jala Yuda, pasukan Jalapati yang jelas-jelas berpihak dan melindungi Balimanguntur. Jika serangan itu telah bocor, sangat mungkin pasukan Jolopati telah melakukan baris pendem untuk membentengi istana. Sangat mungkin mereka kini juga telah bergerak dan mengadakan persiapan-persiapan. Apalagi manakala Pucut Luntar menyadari pasukan Bhayangkara memiliki kelompok Telik Sandi yang sangat baik. Persoalan akan lebih gawat lagi kalau pasukan Jala Yuda di bawah pimpinan Panjiwatang telah mengubah keputusannya untuk mengingkari kesepakatan dengan berbalik melindungi istana. Pucut Luntar kini memandang Rakuti tanpa berkedip. Hilangnya bende itu belum memberikan jaminan istana telah membuat persiapan untuk menyongsong kita. Kalaupun mereka berhasil mengetahui gerakan kita, waktu yang mereka miliki sangat sempit. Tidak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Oleh karena itu, dengan atau tanpa bende Kiai Samudra, mari kita berangkat. Pasukan berkekuatan segelar sepapan yang menggunakan gelar sapit urang itu pun kini bergerak. Mereka berjalan bergegas dengan tidak bersuara atau menggunakan jalan senyap. Perang yang sangat berdarah itu kini benar-benar telah berada di ambang pintu. Apabila kabut tidak turun dengan begitu tebalnya, maka langit belahan timur tentu akan terbakar oleh semburat cahaya merah. Di saat yang seperti itu, terjadilah kesibukan yang luar biasa di bagian belakang dinding istana. Para prajurit Jolopati sudah sampai pada tahap menyusun gelar perang. Keuntungan yang mereka miliki adalah mereka telah mengetahui musuh akan menggunakan gelar perang sapit urang. Supit urang adalah gelaran perang yang dipilih apabila mereka merasa benar-benar memiliki pasukan yang besar dan percaya diri. Gelar perang supit urang menyimpan keangkuhan karena gerakannya melebar, menutup semua celah yang ada sehingga tidak ada seorang pun dari pihak lawan yang bisa meloloskan diri. Penggunaan gelar perang sapit urang jelas merupakan keputusan yang salah jika kekuatan lawan ini berimbang.
Apalagi jika lawan mereka memiliki kekuatan yang lebih sangat besar. Menghadapi keadaan yang demikian itu, Tumenggung Banyak Sora kini mengambil keputusan yang menebarkan jantung mereka. Pasang gelar Cokrobiwo, Banyak Sora kini berteriak dengan suara yang lantang. Para senopati di bawah pimpinan Banyak Sora serta para prajurit pada kelompok-kelompok paling kecil semula menduga Banyak Sora akan menggunakan gelar perang Tiratometo atau gajah yang mengamuk. Gelar perang Tiratometo sungguh merupakan pilihan yang tepat untuk menghadapi gelar perang Sapit Urang. Namun di luar dugaan, yang dipilih adalah gelar Cokrobiwo. Kelebihan gerakan Cokrobiwo adalah pertahanannya yang amat rapat dan mempunyai daya serang yang amat tinggi. Formasi itu ibarat cakra dengan gerigi-gerigi tajam di bagian tepinya yang berputar cepat langsung menusuk ke jantung lawannya. Penggunaan Cokrobiwo sebagai pilihan harus didukung dengan kemampuan para prajurit yang secara pribadi harus menguasai olah kanuragan yang tinggi serta bertempur dengan menggunakan ikatan mata rantai yang terikat dalam kelompok yang harus saling melindungi, silih berganti, melakukan serangan, serta membentuk pertahanan yang rapat dengan menutup semua celah. Dengan cekatan dan hanya membutuhkan waktu singkat, para prajurit Jolopati itu telah siap dalam gelar Cokrobiwo. Di sana-sini terdengar siulan-siulan sebagai pertanda kelompok-kelompok yang paling kecil telah benar-benar siap. Jika tidak terdengar lagi suara siulan itu, berarti pasukan telah benar-benar siap. "Pasukan, baris pendem!" teriak Banyak Sora sekali lagi. Mendadak saja sedikit kegaduhan yang terjadi itu lenyap tidak ketahuan bekasnya. Semua prajurit tidak bersuara. Suasana kini menjadi sepi seperti di dalam kuburan. Jika ada prajurit yang tergoda oleh keinginan batu atau bersin, maka keinginan itu harus ditahan dengan sekuat tenaga. Meskipun demikian, jalur gelakan Telik Sandi terus berjalan. Telik Sandi Bayangkara yang mendukung pasukan Jolopati kini bergegas memberikan laporannya kepada Tumenggung Banyak Sora. "Mereka sudah bergerak, Tumenggung," berkata Telik Sandi itu. Wajah Banyak Sora kini membeku. "Sudah sampai di mana mereka?" tanya Banyak Sora. "Mereka baru melewati batas antara Traloyo dan Santanorojo," jawab Telik Sandi itu. "Tidak ada yang berubah pada gerakan mereka, Tumenggung. Pemberontak akan tetap menggunakan gelaran perang Sapit Urang." Banyak Sora menengadah. Boleh jadi Rakuti bermaksud memanfaatkan kabut yang turun tebal itu untuk mendukung serangan dadakan yang dilakukannya. Namun sebaliknya, Banyak Sora juga berharap kabut itu tetap tebal dengan alasan yang sama. Hadangan kejut yang dilakukannya diharapkan mampu merontokkan nyali pasukan Jala Rananggana dan para Raglian Winesuka. Dalam pada itu, gerakan itu juga tidak menghambat gerakan Telik Sandi dari pihak Rakuti. Seseorang terlihat bergegas menyeruak ke jantung pasukan yang terus berjalan. "Bagaimana?" bertanya Rakuti dengan tidak sabar. Nafas Telik Sandi itu berkeringat sambil tersengal. "Bagaimana?" bentak Rakuti yang kini menjadi tidak sabar. "Mereka telah mengetahui pasukan Jolopati telah memasang gelaran dan siap menyongsong. Perjalanan pasukan ini akan mendapat sambutan yang meriah." Laporan dari Telik Sandi itu seperti petir yang meledak di siang bolong, benar-benar menyentakkan gendang telinga dari Rakuti. Laporan itu membuat Rakuti menjadi kebingungan. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh Rakuti kini akhirnya menjadi kenyataan. Menghadapi pasukan Jolopati adalah bukan sebuah pekerjaan yang mudah. "Jangan memberikan laporan yang ngawur," desis Rakuti. Telik Sandi itu merasa aneh karena Rakuti tidak percaya pada laporannya.
Apa yang kulaporkan adalah benar adanya, Rakuti. Tambah Telik Sandi itu. Pasukan Jolopati telah melakukan persiapan untuk menyambut serangan ini. Jangan kau lupa bahwa aku adalah bagian dari pasukan Bayangkara. Dengan demikian, aku tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu pembicaraan macam apa yang terjadi antara Bekel Gajah Mada dengan Tumenggung Banyak Sora, dan langkah-langkah seperti apa yang akan mereka ambil. Keparat, umpat Rakuti yang kini telah benar-benar marah. Merah padamlah wajah Rakuti. Pimpinan para Wineh Suka itu sama sekali tidak menduga gerakan serta tindakan makar yang dilakukannya ternyata telah diketahui oleh pihak istana. Rakuti menggigil. Sejenak kemudian bahkan ia merasa kebingungan. Ia menyadari perkembangan keadaan itu bergerak ke arah yang tidak dikehendakinya, yang menyebabkan kini dadanya menjadi sesak. Akan tetapi, nasi telah menjadi bubur. Semua kini telah terlanjur, dan mundur atau membatalkan rencana akan berubah menjadi tindakan yang bodoh. Rakrean Tanca, salah seorang dari para Wineh Suka yang memiliki kemampuan dalam bidang pengobatan, kemudian menggamit Rakuti. "Bagaimana?" bisik Ratanca. Rakuti memandang Ratanca dengan begitu lekat. Sejenak kemudian Rakuti kini menggeram. "Aku tidak peduli. Aku bukan jenis pengecut yang gentar melihat kemungkinan perkembangan menuju arah yang tidak kita kehendaki. Tercapainya sebuah cita-cita memang membutuhkan pengorbanan. Jika perlu harta dan nyawa, akan aku gantung dan hancurkan mereka yang mencoba menghalangi gerak langkahku. Akan aku gantung jaya negara dengan tanganku sendiri." Jika kini terjadi sedikit keresahan karena Rakuti mendengar laporan Telik Sandi yang disusupkannya ke dalam istana, sebaliknya Tumenggung Pucut Luntar yang berada di tengah-tengah gelaran perang Sapit Urang dan mengendalikan langsung gerakan pasukannya, dengan penuh keyakinan membawa pasukannya terus bergerak untuk merayap mendekat ke dinding belakang istana. Beberapa di antara para prajuritnya memanggul tangga yang akan digunakan untuk memanjat dinding. Tumenggung Pucut Luntar sama sekali tidak menduga bahwa di depannya telah menghadang pasukan segelar sepapan yang tengah melakukan baris pendem. Seharusnya saat ini Rakuti segera memberitahu Pucut Luntar mengenai kemungkinan serangan dadakan yang justru akan menimpanya. Namun entah karena pertimbangan macam apa, atau mungkin karena Rakuti tidak mampu berpikir lagi, dibiarkannya Tumenggung Pucut Luntar terus berjalan dengan tegap ke arah jebakan yang siap menjemputnya. Dalam pada itu, pasukan Jolopati yang tengah melakukan baris pendem telah melihat kedatangan mereka. Gerakan para pemberontak yang mencoba menjarah istana dan menjungkalkan jaya negara itu makin lama makin mendekat. Segenap prajurit kini menunggu dengan jantung yang dipacu. Pagi yang kemudian datang dengan tiba-tiba itu terkoyak oleh bende yang dipukul dengan tiba-tiba. Jaraknya begitu dekat. Dentuman suara bende itu sekaligus menjadi perintah bagi pasukan yang melakukan baris pendem untuk melakukan serangan mendadak. Seketika dari arah yang tidak terduga, dari balik pohon, dari balik semak dan perdu, bahkan dari balik gundukan yang dikira tanah atau rumput, tiba-tiba berloncatan para prajurit Jolopati dalam melakukan serangan dadakannya. Akibatnya kini luar biasa. Pasukan pemberontak yang tidak mengira bakal menghadapi serangan kejutan seperti itu menjadi kebingungan. Malang bagi mereka yang kini tidak siap. Ayunan pedang dan tombak kini dengan ganasnya menyobek tubuh mereka. Serangan kejut itu kemudian disusul oleh sorak-sorai dari para pasukan. Dari balik kabut yang tebal itu,
tiba-tiba bermunculan bayangan-bayangan tubuh yang berloncatan mencoba memanfaatkan kesempatan itu. Bende yang dianggap sangat keramat, yaitu Bende Kiai Samudro, kini dipukul bertalu-talu. Suaranya kini menggetarkan udara pagi itu dari ujung hingga ke ujung. Edan, umpat Pucut Luntar yang kaget mendapat serangan yang tidak terduga itu. Akan tetapi Tumenggung Pucut Luntar bukan Tumenggung kemarin sore yang tidak memiliki pengalaman perang sama sekali. Pada dasarnya, Tumenggung Pucut Luntar telah membaca berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk kemungkinan mendapat serangan mendadak seperti itu. Itulah sebabnya dengan cekatan Pucut Luntar kemudian segera memberikan komando. "Semuanya kembali dalam ikatan!" teriak Pucut Luntar. Mendengar perintah itu, para senopati dengan cekatan segera menerjemahkan perintah itu. Walaupun dilipas kesulitan yang luar biasa dan sangat susah payah, mereka kini berhasil mengikat diri. Malang bagi yang lepas dari ikatan, pasukan Jolopati dengan penuh keyakinan mengantarkan mereka memasuki pintu gerbang kematian. Teriakan-teriakan keras kini terdengar ketika tombak atau pedang-pedang mereka terbenam ke dalam tubuh. Kabut kini bergerak bagai diaduk. Pagi yang datang kini mulai memberi jarak pandang yang cukup. Langit timur kini menjadi semburat kemerahan. Akrab dengan pagi yang berdarah itu, suara burung gagak kini terus saja melengking menyayat di beberapa tempat. Sejenak kemudian, ketika telah terjadi kegaduhan, suara serak burung yang berbulu hitam itu terbungkam. Namun di saat lainnya lagi, kembali burung itu melengking seolah-olah mewartakan kepada teman-temannya bahwa tidak lama lagi mereka akan berpesta pora sepuas-puasnya. Banjir darah pun kini segera dimulai. Dari arah belakang pasukan Jolopati, Bende Kiai Samudra dipukul dengan amat keras dan bertalu-talu. Suara bende itu bergetar nyaring mencapai jarak jangkau yang jauh, mengagetkan siapapun. Bahkan sebenarnya suaranya juga menggetarkan segenap sudut kota raja. Bagi segenap prajurit Jolopati, suara bende itu bagaikan membakar semangat mereka untuk mengamuk sejadi-jadinya. Namun sebaliknya, bagi pasukan pemberontak, suara bende itu sungguh sangat mengganggu, seolah-olah suara itu merintangi setiap ayunan senjata yang mereka lakukan. Suara bende itu pula yang membangunkan seluruh kota sekaligus menyentakkan siapapun pada kenyataan yang tidak terduga. Seorang suami yang masih tertidur dengan nyenyak kini terbangun mendengar suara yang tidak lazim itu. Sebagai mantan seorang prajurit yang pernah ikut malang melintang, lelaki tua itu langsung tahu apa yang terjadi. Suara bende itu amat dikenalnya karena dahulu kala dalam perang juga pernah terjadi di masa Majapahit. Dalam menggempur benteng Pacarakan di Lumajang, dirinya yang mendapat tugas untuk mengayunkan tabu memukul bende keramat itu. "Ada apa, Ki?" bertanya istrinya yang juga sudah tua. Lelaki tua itu masih diam memperhatikan suara yang singgah di gendang telinganya. "Itu bende Kiai Samudro. Suaranya amat khas. Akulah yang dulu bertugas untuk memukul bende itu dalam perang. Aku tidak akan melupakan suara yang bergetar dan mampu mengacau degup jantung. Benteng Pacarakan telah bergetar karena suara bende itu, Nyai." "Lalu, apa artinya, Ki?" "Telah terjadi perang, Nyai." "Perang? Perang bagaimana, Ki? Dengan siapa?" Kembali lelaki tua itu terdiam, sama dengan istrinya. Sebenarnya
ia tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan yang telah terlontar itu. Seolah-olah kabut tebal di halaman itu menyembunyikan jawaban yang dibutuhkan. Bergegas kini, lelaki tua itu pergi ke halaman. Ternyata tetangga di sebelah rumahnya juga telah turun ke jalan pula. "Kakang, apakah kau dengar suara itu?" bertanya tetangganya yang berusia lebih muda. "Tentu saja. Dulu, aku orang yang mendapat kepercayaan untuk mengayunkan tabuh memukul bende itu. Nada seperti itu adalah pertanda bahwa perang tengah campuh." "Baguslah," tetangganya kini berkata. Mendengar kata-kata dari tetangganya itu membuat heran lelaki tua itu. "Kenapa?" tanya lelaki tua yang dikala masih menjadi prajurit mendapat kepercayaan untuk menabuh bende Kiai Samudra. "Apa kau lupa, Kakang? Anakku adalah seorang prajurit," jawabnya dengan tegas dan penuh dengan keyakinan. "Inilah saatnya anakku mengalami pendadaran yang sesungguhnya. Apabila anakku berhasil menunaikan tugasnya, maka ia akan menaikkan jenjang pangkatnya." Lelaki yang pernah menabuh bende Kiai Samudra itu termangu. Baginya, perang adalah hal yang amat mengerikan. Dalam perang, tidak ada lagi lawan ataupun kawan. Yang ada hanya dua pilihan yang sama buruknya. Tetapi hal itu tidak bisa dihindari, yaitu membunuh atau dibunuh. Hal lain yang juga dicemaskan dengan terjadinya perang adalah rusaknya tatanan. Para penjarah itu tidak akan lagi takut keluar dari sarangnya untuk merusak bangunan-bangunan, bahkan juga melakukan perampokan dan pemerkosaan. Membayangkan itu, lelaki tua itu bergidik. Apalagi ia mempunyai seorang anak dan beberapa cucu. Kecemasan yang sama juga kini menyeruak ke segenap penduduk di kota Raja Majapahit. Pagi itu benar-benar menjadi pagi yang disengat halilintar dikala tidak ada mendung di langit. Di sisi yang lain, suara bende Kiai Samudra yang menggetarkan pagi itu juga menggetarkan isi dada Sriwijaya Negara. Ketika bende itu mulai terdengar, serasa kini jantungnya juga ikut bergetar.